Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di manajemen pemasaran. Jadi untuk kali ini di sesi ini kita akan membahas tentang marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, jadi marketing mix atau bauran pemasaran itu adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan penawaran produk atau layanan bagi pelanggan. Jadi dengan memadukan elemen-elemen pemasaran seperti produk atau jasa, ya, produknya bisa berupa produk manufacturing atau jasa, kemudian place, tempat, price, harga, dan promotion atau promosi. Jadi biasanya disingkat dengan 4P, marketing mix, ya. Jadi itu. Kemudian sedangkan khusus untuk produk jasa atau service, ya, biasanya ditambah dengan 3 elemen lagi. Tiga elemen lainnya adalah bukti fisik, physical evidence, kemudian people, orang, dan proses, ya, yang biasanya disingkat dengan 7P marketing mix, ya, gitu kan. Jadi istilah ini dinamakan marketing mix atau bauran pemasaran karena menyarankan bagaimana pemasar menggabungkan berbagai elemen, ya, produk, harga, tempat, promosi, dan lain-lain. Ya. Kemudian untuk membuat penawaran yang relevan dan tepat pada pelanggan yang merupakan tujuan utama dari strategi pembauran, jadi membuat produk yang tepat dengan harga yang tepat di tempat yang tepat dan dengan promosi yang tepat juga. Ya. Strategi pemasaran ini telah menjadi topik yang sangat populer dalam bisnis saat ini karena itu adalah ujung tombaknya, ya, untuk dalam hal penjualan memperoleh suatu bisnis dan laba dari perusahaan. Jadi konsep marketing mix atau bauran pemasaran ini pertama kali diperkenalkan oleh Neil Borden pada tahun 1964. Lama sekali, ya, melalui artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi konsep bauran pemasaran. Konsep marketing mix yang dikemukakan oleh Neil Borden ini pada dasarnya terinspirasi dari gagasan James Politan yang mengumpamakan fungsi manajer pemasaran sebagai pembaur bahan-bahan atau mixer of ingredients pada tahun 1948. Neil Borden merincikan bahan-bahan yang dimaksud. Ini menjadi 12 elemen, ya, 12 elemen yaitu perencanaan produk, harga, branding atau pencitraan merek, saluran distribusi, penjualan pribadi, iklan, promosi, pengemasan, penampilan, pelayanan, penanganan fisik, pencarian fakta dan analisisnya. Jadi 12 elemen ini kemudian dikelompokkan oleh E. Jeremiah McCarthy menjadi 4 kategori tingkat tinggi yang kita kenal sekarang dengan model bauran pemasaran atau 4P atau 4P marketing mix. Jadi 4P marketing mix ini kemudian dikembangkan menjadi bauran pemasaran 7P atau 7P marketing mix untuk pemasaran yang berkaitan dengan layanan services atau jasa, ya. Jadi bauran pemasaran 4P atau 4P product marketing ini merupakan sebuah perusahaan yang menawarkan produk atau barang, maka pemasaran perusahaan itu telah berada di bawah ruang lingkup bauran pemasaran produk, ya. Jadi bauran pemasaran produk 7P ini ketika sebuah perusahaan menawarkan produk atau barang, ya. Jadi bauran pemasaran produk 4P ini pada dasarnya berbicara tentang strategi produk, strategi penetapan harga, di mana produk didistribusikan, dan yang terakhir ada strategi promosi. Harus seperti apa? Jadi elemen-elemen bauran pemasaran produk dapat dijelaskan secara terperinci seperti berikut ini. Pertama kita bahas tentang produk.
bagian utama dari suatu penawaran tentunya adalah produk itu sendiri. Setuju? Elemen yang pertama ini adalah aspek yang terpenting dari bauran pemasaran. Oke. Kemudian produk ini adalah sesuatu yang memiliki nilai fungsional, ada value, ya, functional value, dan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mencapai sesuatu. Ya, seorang pelanggan perlu mendefinisikan produknya dengan sangat hati-hati, yaitu dengan memikirkan nilainya, fiturnya, kualitasnya, USP atau Unique Selling Proposition, dengan pesaingnya. Jadi kita harus ada beda, ya, differences, ya, ada uniknya. Jadi kita akan berdaya untuk memasarkan kalau kita ada pembeda, ada difference, itu kunci dari pemasaran, ya. Kemudian harga atau price. Harga adalah elemen yang terpenting kedua dalam bauran pemasaran. Jadi harga adalah nilai yang akan didapat sebagai pengganti produk. Inilah yang akan dibayar oleh pelanggan sebagai imbalan atas kegunaan produk tersebut. Harga terutama ditentukan oleh biaya produk dan juga beberapa banyak pelanggan ingin membayar. Jika kita memberi harga terlalu tinggi, tidak ada yang membeli tentunya. Namun apabila kita memberikan harga yang terlalu rendah, menjadi bumerang. Perusahaan yang membuat produk tersebut akan mengalami kerugian, ya. Jadi para pemasar harus menyusun strategi penerapan harga yang tepat untuk membuat bauran pemasaran kita menjadi sempurna. Ada dijelaskan dalam sesi pricing, ya, di video yang telah saya unggah sebelumnya, itu di pricing. Ini khusus untuk harga, bagaimana kita menentukan harga yang tepat, ya. Oke. Kemudian tempat atau place, ya. Yang dimaksud dengan tempat atau place dalam bauran pemasaran ini pada dasarnya adalah saluran distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual atau dibeli. Dengan kata lain, saluran distribusi ini adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggan, reaching to the customer. Ya. Pembeli dapat membeli produk baik dari pasar fisik ataupun pasar virtual, walaupun sekarang dalam online, ya, di mana saja kita akan menjual, kita akan menjangkau, tapi itu tetap aja fisik itu harus menyampai ke customer. How much it cost, ya, berapa biayanya, ongkirnya berapa, gitu, ya. Kalau terlalu jauh juga kan itu menjadi terbebani masuk ke dalam price, ya. Jadi intinya dengan kata lain, saluran distribusi adalah saluran di mana produk tersebut dapat mencapai pelanggan. Jadi pembeli dapat membeli produk dengan baik secara pasar fisik ataupun pasar virtual. Oke. Di pasar fisik, pembeli dan penjual secara fisik dapat bertemu, berinteraksi satu sama lain, ya. Sedangkan di pasar virtual, pembeli dan penjual bertemu secara online atau internet, ya, melalui daring, ya. Oke. Sekarang promosi atau promotion, ya. Promosi atau promotion adalah bauran pemasaran. Jadi promosi dan promotion adalah strategi yang diterapkan oleh pemasar untuk membuat pelanggan sadar akan keberadaan produk ataupun mereknya. Ya. Jadi let the customer know about our product. Di sini melalui promosi. Oke, promosi ini juga merupakan sebuah bentuk komunikasi, communication dari perusahaan pemasar kepada pelanggan tentang produk yang akan ditawarkan, sehingga produk atau layanan yang dimiliki itu terdapat dan juga untuk mempengaruhi pelanggan untuk membelinya. Jadi memang dari segi informasi yang diberikan harus komunikatif, betul, ya, semenarik, betul. Oke. Jadi promosi ini juga dapat berbentuk iklan, informasi dari mulut ke mulut, katalog, ya, ada pameran bisnis, sponsor acara di radio, televisi, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas bauran pemasaran layanan 7P atau 7P Service Marketing Mix, ya.
Dalam pemasaran yang berkaitan dengan layanan atau jasa, seperti restoran, layanan telekomunikasi, perhotelan, konsultan, perbankan, asuransi, dan lain sebagainya, ada elemen tambahan selain dari 4P yang kita bahas di atas. Tambahan tersebut diantaranya adalah bukti fisik, tambahan atau physical evidence, orang, people, dan proses ya, yang biasanya dikenal sebagai bauran pemasaran layanan 7P atau Mixed Marketing Service atau Service Mixed Marketing 7P. Oke, kita jelaskan ya satu-satu. Yang tadi mengenai 4P-nya udah, kita tinggal 3 lagi ya, yaitu tambahannya, berarti bukti fisik atau physical evidence ya. Layanan atau jasa pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak terwujud, intangible ya. Karena tidak terwujud, pelanggan mengharapkan adanya kepastian yang memastikan bahwa layanan yang ditawarkan tersebut benar-benar terjadi seperti yang diharapkan ya. Jadi ada physical evidence itu seperti itu. Jadi jaminan untuk para customer untuk mendapatkan suatu layanan yang ditawarkan itu akan benar-benar terjadi. Oke. Bukti fisik merupakan upaya yang diberikan penyedia layanan ya untuk meyakinkan pelanggan atau konsumen bahwa itu ada real dan itu bisa diwujudkan. Contoh bukti fisik tersebut diantaranya seperti peralatan yang menghasilkan jasa dan layanan, kantornya ada, gedungnya ada, tempat kalau mereka menuntut sesuatu itu real, ada orangnya, ada tempatnya, ada kantornya, ada gedungnya, ataupun ada websitenya. Tanda terima layanan atau faktur juga merupakan bukti fisik yang digunakan untuk meyakinkan pelanggan bahwa layanan akan selesai seperti apa yang ditawarkan. Jadi pemberian bukti fisik ini, penerimaan uang sebelum mereka mendapatkan pelayanan itu juga merupakan fisik evidence ya. Itu yang bukti-bukti fisiknya. Kemudian orang ya. Yang dimaksud dengan orang atau people dalam bauran pemasaran atau mix marketing adalah karyawan atau petugas yang memberikan layanan, termasuk orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Jadi elemen ini mencakup seberapa baik orang-orang ini melakukan pekerjaannya dan bagaimana perasaan atau pengalaman pelanggan terhadap layanan mereka. Kemudian proses. Proses yang dimaksud dalam bauran pemasaran adalah metode, prosedur, ataupun urutan kegiatan dalam rangka menyampaikan layanan atau jasa kepada pelanggan. Oke. Semua proses ini perlu dikendalikan secara ketat untuk memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten. Jadi proses-proses tersebut biasanya didefinisikan dalam dokumen yang tertulis, yaitu prosedur operation standar ya, prosedur operasi standar atau standard operating procedure atau SOP ya. Demikian pengertian tentang mix marketing atau bauran pemasaran. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan wawasan bagi Anda semua. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.